Oke, Akagami Shanks nih yang juga dikenal sebagai Red Haired Pirates nih adalah salah satu karakter penting dalam perkaisaran dunia baru. Dia adalah seorang Yonko, salah satu dari 4 bajak laut paling kuat di dunia saat ini. Meskipun Shanks sering digambarkan sebagai sosok yang baik hati nih, penuh kebijaksanaan dan misterius itu, tentunya memiliki sisi gelap yang mungkin belum terungkap sampai saat ini. Mastermind dan jalan pikiran seorang Akagami ini memang sulit untuk ditebak nih. Jika memang ia benar berhubungan dengan pemerintahan dunia dan juga menjadi orang penting untuk dunia baru sekarang ini, mestinya Shanks sendiri akan memiliki final ending sendiri di akhir ceritanya nanti. Lalu seperti apa nih sisi gelap, kemisteriusan dan pandangan hidup seorang Akagami Yonko itu? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai sisi gelap manipulasi seorang Akagami no Shanks. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu bahwa secara keseluruhan Shanks itu digambarkan sebagai seorang bajak laut yang setia pada prinsip-prinsip kehormatan dan juga keadilan. Dia mempunyai hubungan yang kuat dengan kelompok Straw Hat Pirates nih, terutama dengan Luffy sendiri, protagonis utama seri ini. Shanks juga dikenal karena menginspirasi dan memberikan dorongan pada Luffy untuk menjadi bajak laut yang hebat. Namun meskipun demikian, ada beberapa petunjuk dalam cerita yang menunjukkan bahwa Shanks itu memiliki sisi yang lebih gelap lagi. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa dia adalah seorang bajak laut yang kuat dan berada di antara 4 bajak laut terkuat dunia sekarang, Kaisar Yonko. Bajak laut pada umumnya terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, termasuk perampokan, perampasan kapal, dan pertempuran mematikan. Shanks tidak terkecuali dalam hal ini. Meskipun kita tidak melihatnya melakukan tindakan jahat secara langsung dalam ceritanya. Nah, saat itu paling fenomenal tentu beberapa puluh tahun silam. Awal semula ia merampok buah iblis yang dibawa oleh Huswo. Bahkan sejak saat itu Huswo itu lalu dikeluarkan dari Cyberpol karena insiden gagalnya membawa Gomu Gomu no Mi. Tetapi nyatanya teman-teman, 25 tahunan sesudah insiden itu bukanlah Gomu Gomu no Mi karet, tetapi adalah buah iblis legendaris dari peradaban kuno kala itu, Sang Dewa Matahari Nika. Nah menariknya, Sang sudah terlibat dari sana nih. Pikiran apa yang membuat Sang itu tahu jika buah iblis itu begitu penting? Adakah karena Ken Bunsoku Haki ia bisa membaca sedikit ke masa depan? Atau karena Sang sendiri memiliki relasi jaringan dunia bawah bahwa buah itu begitu spesial? Who knows? Karena setelah itu ia menemukan orang yang memiliki tekad yang sama nih dengan kaptennya dahulu, dan sejak saat itulah mungkin mastermind Sang itu dimulai, dan ini entah beneran berujung baik atau ada sisi gelapnya pula. Selain itu ada juga dugaan bahwa Sang itu mungkin memiliki koneksi dengan pemerintahan dunia dan atau organisasi Cyberpol. Dalam One Piece sendiri, pemerintahan dunia dan Cyberpol itu dikenal karena melakukan tindakan korupsi dan manipulasi demi kepentingan mereka sendiri. Meskipun tak ada bukti secara konkret nih, beberapa spekulasi muncul tentang kemungkinan Sang itu bersekutu dengan mereka atau memiliki agen tersembunyi. Nah, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai agen ganda nih. Kita tahu mungkin rencana besar Sang itu sebagai Yonko dan juga akan berhubungan pula dengan pemerintahan dunia. Nah teman-teman, dalam cerita One Piece sendiri tidak ada informasi yang spesifik nih mengenai rencana besar Sang sebagai Yonko atau hubungannya dengan pemerintahan dunia itu. Namun sebagai salah satu dari 4 bajak laut terkuat di dunia saat ini, Sang pasti memiliki pengaruh dan tujuan besarnya dalam One Piece. Sebagai seorang Yonko, tujuan utama Sang itu mungkin adalah mempertahankan kekuasaannya atas wilayah yang dikuasainya dan melindungi para kru dan pendukungnya sendiri. Dia juga dapat memiliki ambisi nih untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara Yonko lain nih, pemerintahan dunia dan lautan Greenland secara keseluruhan. Ketambahan dia sekarang sudah bergerak menuju perburuan One Piece, yang mana intinya sejak di Wano Kuni Sang sini aktif bergerak dan sekarang sudah di Elbaf, bahkan kemarin memukul rata para kelompok Kapten Kid seorang diri. Selain itu sebagai karakter yang misterius dan bijaksana, Sang mungkin memiliki rencana-rencana atau agenda tersembunyi yang belum terungkap dalam ceritanya. Kemungkinan besar dari rencana besar Sang itu akan terkait dengan One Piece, harta karun legendaris yang dikatakan berada di akhir lautan Greenland sana dan menjadi tujuan utama Luffy, seperti yang ia bilang kepada Ben Beckman. Sepertinya kita memang harus bergerak, Ben.
Nah, seperti yang telah banyak dirumorkan lagi nih, ada spekulasi mengenai hubungan Sang itu dengan pemerintahan dunia juga menimbulkan pertanyaan apakah dia itu memiliki agenda tersembunyi atau koneksi yang tidak diketahui oleh semua orang. Karena masih menjadi teka-teki di sini, apakah pria yang menemui Gorosei waktu itu beneran Akagami atau dia itu adalah kembarannya seorang dari Holy Knight yang muncul beberapa chapter ke belakang. Karena gini loh nakama, setelah munculnya para kesatria di balik siluet kemarin yang dibicarakan Dragon itu, nama Sang dikait-kaitkan lagi apakah itu beneran dirinya. Dan jikalau iya nih, maka langkah jenius Sang itu mungkin memang sudah disusun dari waktu lama. Alasan lain kenapa Sang dianggap sebagai Yonko paling jenius dan berbahaya di dunia baru sendiri memang ada beberapa alasan pastinya. Pertama, soal kekuatan dan kemampuan tempurnya. Nah, Sang sendiri adalah seorang bajak laut yang sangat kuat dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pun melawan dan bertahan melawan Kaido, salah satu Yonko lainnya kala itu. Nah, selain itu nih, Sang memiliki haki yang sangat kuat dan powerful dan juga termasuk haki raja yang memungkinkannya mengendalikan atau menghentikan orang-orang di sekitarnya itu. Kedua, pengaruh dan juga posisinya. Sang adalah Yonko kita tahu, yang berarti dia memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang luas pula dalam bajak laut. Dia memiliki wilayah yang dikuasai, yang memiliki sekelompok kru yang setia pula yang mampu untuk melaksanakan perintahnya. Kehadiran dan tindakannya sangat dihormati dan dianggap penting dalam cerita One Piece. Ketiga, itu perannya dalam sejarah. Nah, Sang memiliki peran penting nih dalam sejarah dunia One Piece sendiri dan dunia baru itu. Dia telah berinteraksi dengan banyak karakter utama dalam ceritanya, termasuk Goldie Rogers, Whitebeard, dan Monkey D. Luffy. Sang juga memiliki hubungan dengan Gorosei nih, pemimpin tertinggi pemerintahan dunia yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan dunia. Yang keempat, kepribadiannya dan karismanya. Kita tahu dia adalah seorang yang karismatik dan bijaksana nih, dan dikenal karena keberanian, integritas, dan kemurahan hatinya. Sang juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain nih, terutama Luffy dan kru Straw Hat Pirate nih. Dimana kala itu kita tahu pula bahwa sifat-sifat ini membuatnya dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, termasuk bajak laut dan pemerintahan dunia hingga saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa kombinasi dari kekuatan tempur yang luar biasa itu, pengaruh yang besar pula dan peran penting dalam sejarahnya ini, serta kepribadian dan karisma yang dimiliki oleh Sang itu menjadikannya dianggap sebagai Yonko paling jenius dan berbahaya dalam cerita One Piece. Sebagai orang yang memiliki peranan yang signifikan dalam membuat cerita bajak laut One Piece itu menjadi lebih menarik dan signifikan lagi, berikutnya ada beberapa cara di mana Sang itu berkontribusi untuk meningkatkan daya tarik cerita seperti ini. Misteri dan keberadaan Red Hat Pirates. Nah, penampilan pertama Sang itu dalam ceritanya itu adalah ketika dia menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut. Dalam adegan itu, Oda itu menciptakan aura misteri di sekitar Sang yang menarik nih perhatian pembaca dan menimbulkan rasa ingin tahu tentang siapa dia dan kekuatannya. Keberadaan Sang dan kemunculannya di beberapa momen penting dalam cerita itu memberikan rasa teka-teki dan kejutan yang membuat pembaca terus ingin tahu nih lebih banyak tentang karakter yang satu ini. Nah, selain itu pengaruh dan karakter utama nih, Sang itu memiliki hubungan yang kuat nih dengan Luffy, di mana protagonis utama di One Piece. Momen ketika Sang memberikan topi jerami pada Luffy itu dan menginspirasinya untuk menjadi bajak laut telah menjadikan momen ikonik dalam ceritanya. Interaksi Sang dengan karakter-karakter utama seperti Ace, Luffy, Whitebeard, dan juga memberikan latar belakang dan emosi yang mendalam bagi karakter-karakter lainnya, sehingga membuat pembaca lebih terhubung dengan ceritanya. Yang kita tahu bahwa Sang itu terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam cerita One Piece. Dia memiliki koneksi dengan Goldie Roger, sang raja bajak laut terkendali di masa lalu. Dan Whitebeard sendiri nih, raja tanpa singgasana, seorang Yonko kuat lainnya. Nah, keterlibatannya dengan perang Marineford dan pertemuannya dengan Gorosei jika memang benar pemimpin tertinggi pemerintahan dunia itu menambah dimensi baru dalam plot cerita dan menciptakan ketegangan dan intrik yang menarik perihal Akagami no Sans. Ya mungkin nih hal-hal itulah yang membuat Sang itu menjadi salah satu kunci untuk mengungkapkan misteri di balik harta karun tersebut. Keterlibatannya dalam cerita itu menunjukkan bahwa perannya akan menjadi sangat penting dalam akhir cerita One Piece itu sendiri. Ini menarik nih untuk dinantikan kelanjutan kedepannya. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai sisi gelap manipulasi seorang Akagami no Sans. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.